kabupaten malah difitnah. Punten Pak, kita mau damai apa gimana? Bebas. Jadi dulu di sini sebelum Tudingan warga Desa Palasari Kecamatan Cijeruk terkait berdirinya bangunan gedung di area WTP atau IPA milik PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ternyata bukan isapan jempol belaka. Hal itu ditegaskan oleh Kepala UPT Tata Bangunan Wilayah 2 Ciawi Agung Termidi kepada awak media Minggu tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu, yang menyatakan bahwa pihaknya baru melakukan proses peninjauan ke lokasi terkait adanya informasi perluasan. Untuk prosesnya sejauh mana, Agung mengaku tidak tahu, karena kajian melibatkan banyak pihak, baik DPM PTS, PUPR, ada DKPP, DLH. Jika terbukti belum menempuh perizinan, maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah. Setelah melakukan peninjauan, pihaknya akan buatkan berita acara, yang akan dilimpahkan kepada Pol PP Kabupaten Bogor, untuk melakukan tindakan tegas, dengan melayangkan surat peringatan 1, 2 dan 3, hingga dengan memberikan sanksi lainnya bahkan pembongkaran. Dan pada tanggal 25 Oktober tahun 2022 kemarin siang, PDAM dan warga Palasari mengadakan rapat kembali. Dari kedua belah pihak antara PDAM dan warga Palasari akan mengadakan pertemuan kembali hari Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Terima kasih teman-teman, semoga di pertemuan kali ini permasalahan cepat selesai sesuai harapan warga RW 02. Amin. Sebelumnya saya jelaskan dulu, kami warga RW 02 Desa Palasari memohon kepada pemerintahan desa melalui surat permohonan warga untuk bisa dilanjutkan kepada pihak kecamatan untuk mengundang dinas-dinas terkait agar dalam permasalahan antara warga dan pihak PDAM bisa terang benderang terkait aturan-aturan pemerintahan yang wajib dijalankan dan juga hak-hak warga yang harus diperhatikan maupun kewajiban perusahaan terhadap warga lingkungan. Kami tahun 2017 sampai 2022 dan SIPA itu sedang kami perpanjang saat ini. Sedang dalam proses perpanjangan. Kemarin kita sudah sidang rekomtek Pak. Sidang rekomtek itu dari Kementerian PUPR, kita diundang, kita menyampaikan dan kita tinggal nunggu surat rekomendasinya saja, tapi aturannya sudah ada. Gitu. Berarti kalau kata Bapak tadi masa SIPA itu 5 tahun Pak ya perpanjangannya. Berarti dari berdirinya PDAM di lingkungan kami 2008, berarti Bapak udah mengurus perizinan 2 kali Pak. Betul. Dan sekarang yang selanjutnya akan dilakukan lagi untuk yang ketiga kalinya Pak. Betul Pak. Karena kan ini perpanjangan ya sifatnya. Iya, maksud saya dari tahun 2008 berdirinya PDAM di lingkungan kami, jelas-jelas udah harus mengantongi izin SIPA. Betul Pak. Nah, itu udah diurus dari pertama Pak ya. Betul. 5 tahun kemudian itu masa perizinan habis. Bapak udah urus lagi kan? Sekarang dalam masa perpanjangan. Bukan yang sekarang, yang kedua. Yang 2017. Kalau ini Pak, gini Pak. Enggak, bukan kita. Saya kan diangkat sebagai direksi ini di tahun 2021 Pak. Saya tidak flashback ke belakang. Artinya apabila SIPA itu bisa keluar 2017, otomatis SIPA yang lamanya pun ada gitu kan? Iya nggak? Kan ini bisa keluar SIPA 2017 gitu Pak. Mungkin Bapak dari Dinas Perizinan bisa menyampaikan, karena kan SIPA ini perpanjangan sifatnya. Dan tahun 2017 itu ada, memang di 2022 ini habis di bulan Mei kemarin, dan kami sedang melakukan perpanjangan. Itu aja Pak mungkin Pak. Ya, Bapak. Bapak bilang kalau terkait masalah ini tidak ada perlu izin RW Pak. Pengajuan SIPA Pak. Ini apa sih untuk pengajuan SIPA atau? Terkait pengajuan SIPA itu berhubungannya dengan pengolahan air di lingkungan kami Pak. Udah jelas, sumber daya air yang ada di lingkungan kami, Bapak ambil untuk kebutuhannya, lalu disalurkan ke Kota Madia. Sedangkan sumber daya airnya ada di lingkungan kami, Pak. Di undang-undang itu dijelaskan, Pak, bahwa di situ ada konsultan publik. Konsultan publik artinya Bapak harus sebelum menjalankan izin terkait masalah pengolahan air itu harus ada sosialisasi terhadap lingkungan Pak. Artinya izin terhadap lingkungan di lingkungan kami, karena sumber daya air yang Bapak kelola ada di lingkungan kami. Nah ini Pak, izin. Iya mangga Pak, kalau itu mah silakan saja. Kami punya terkait. Jadi gini Pak. Pasal 2 ini tertuang, ya kan, di sini ayat 1, pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip huruf
A. Tidak mengganggu atau mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat atas air. B. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air. C. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia. Nah di sini jelas Pak, sudah dituangkan dalam undang-undang itu jelas. Pengusahaan sumber daya air. Pengusahaan sumber daya air di pasal 2 tidak mengganggu, mengesampingkan dan meniadakan hak rakyat atas air. Itu udah jelas loh Pak. Jadi Bapak jangan ada statement bahwa tidak diperlukan izin warga dari sedangkan Bapak mengambil sumber daya air dari lingkungan kami. Saya tidak bicara tidak perlu izin warga. Tadi tolong teman-teman direkam ya apa yang diucapkan dengan Bapak ini biar kita jelas. Jadi saya di sini maaf Pak. Maaf. Saya seperti dipelintir nih. Punten. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Artinya kan kita mengajukan ke Kementerian PUPR Pak. Pihak punten Pak. Kita mau damai. Di sini sebelum adanya PDAM kami selalu damai, kami selalu tentram. Tapi dengan berdirinya PDAM di lingkungan kami, lingkungan kami jadi tidak kondusif Pak. Jangan bicara masalah damai apa enggak. Kehadiran kami di sini membela hak kami berdasarkan dengan undang-undang. Jadi jangan bicara masalah damai karena di sini nggak ada pertentangan. Saya sengaja mengundang bapak-bapak dari dinas-dinas terkait agar terang benderang tentang aturan yang mana menjadi hak kami sebagai warga, yang mana menjadi kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. Kan semua sudah diturunkan dalam undang-undang Pak. Jadi saya minta tolong dijaga statementnya. Ketika Bapak mengutarakan statement Bapak, saya putar balik, Bapak tidak merasa. Silakan nanti ada videonya. Namun setelah pertemuan kemarin tanggal 25 Oktober tahun 2022 dari pihak PDAM, masih enggan memberikan statement kepada awak media, bahkan salah satu oknum security PDAM, yang berinisial J, menghalangi para awak media yang akan melakukan konfirmasi kepada pihak PDAM, sehingga suasana makin ricuh. Nah, saya sebagai warga supaya tidak menjadi hal-hal yang negatif, kita pengen ada data-data yang komplit terkait masalah izin SIPA. Di samping itu juga masalah IMB. Ya, setahu pengetahuan kami sebagai warga, tetap sebelum ada izin bangunan itu harus mengantongi izin lingkungan dulu, agar IMB tersebut muncul. Tapi ini ternyata IMB-nya belum selesai, bahkan warga pun tidak dilibatkan, bangunan sudah jadi. Dan Pak Dirutnya tadi mengakui kalau PDAM itu merasa salah, dan mereka bilang akan diurus, kedepannya akan diurus. Ya, harapan kami sih sebetulnya dari awal simpel Pak. Seandainya masyarakat di lingkungan kami, apa yang menjadi harapan dan aspirasi warga tuh bisa dipenuhi, cukup, tidak perlu melebar kemana-mana. Karena pihak perusahaan bersikeras dengan prinsipnya seperti itu, ya sehingga kami sengaja mengundang-undang dinas-dinas terkait agar menjadi terang benderang Pak, yang mana menjadi hak warga terkait masalah pengolahan air, yang mana menjadi kewajiban perusahaan gitu. Jadi pertemuan yang tadi intinya jawaban selanjutnya dari pihak PDAM nanti akan diinginkan hari Kamis, dan kami tegaskan kepada pihak perusahaan, andai kata dari hari Kamis tidak ada titik terang atau tidak ada penyelesaian, mungkin di hari Minggunya kami akan mengadakan pembatasan batas jalan lingkungan Desa Palasari. Berarti izin SIPA ini Dari Palasari Cijeruk Kabupaten Bogor, Radar Informasi mengabarkan.